Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah studi kepemimpinan dari Universitas Riau. Sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Pertama, saya Nur Safri Trimelani dengan NPM 2183016 dan rekan saya Indah Rahayu dengan NPM 2183002 dan Fitri Amita dengan NPM 2183014. Karena kita membahas kepemimpinan, awalnya kita bakal bahas apa itu kepemimpinan. Menurut studi, kepemimpinan adalah proses mengarahkan atau mempengaruhi aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Adapun pendapat dari Rival dan Mulyadi pada tahun 2012 menyatakan kepemimpinan secara luas adalah meliputi mempengaruhi dan menentukan suatu tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Berdasarkan studi-studi yang telah kami baca, kelompok kami menyimpulkan kepemimpinan adalah sebuah seni yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi ataupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fitri Amita. Jadi di sini akan membahas tentang teori perilaku. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun tidak diamati langsung, menurut Noto Atmojo pada tahun 2003. Teori perilaku dibagi menjadi 3 berdasarkan faktor yang telah dikembangkan oleh Einstein. Yang pertama ada behavioral beliefs, atau yang bisa disebut dengan keyakinan akan kemungkinan hasil serta evaluasi dari perilaku tersebut. Dan yang kedua ada normative beliefs, yang artinya keyakinan akan norma yang diharapkan serta motivasi untuk memenuhi harapan yang diinginkan. Dan yang ketiga ada control beliefs, yang artinya keyakinan tentang suatu faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor. Dan selanjutnya, teorinya akan dijelaskan oleh Indah Rahayu. Selanjutnya, teori kepemimpinan menurut Universitas Ohio. Pada tahun 1945, Biro Penelitian Bisnis dari Universitas Negeri Ohio melakukan serangkaian penemuan dalam bidang kepemimpinan. Studi ini dilakukan oleh C.K. Hemphill pada tahun 1949, yang diambil dengan mengumpulkan 1.800 butir pertanyaan yang melukiskan perilaku kepemimpinan. Kemudian mereka menyortir butir-butiran tersebut menjadi 150 butir pertanyaan yang dipergunakan untuk menyusun satu set kuesioner yang diberi nama Leadership Behavior Description Questionnaire. Jadi penelitiannya itu
dilakukan dengan cara membuat kuesioner. Kemudian studi Ohio mulai dengan premis bahwa tidak ada kepuasan atas rumus atau definisi kepemimpinan. Ya. Mereka mengetahui bahwa hasil kerja yang terdahulu terlalu banyak berasumsi bahwa kepemimpinan selalu diartikan dengan kepemimpinan yang baik. Selanjutnya, staf penelitian dari Ohio ini merumuskan kepemimpinan sebagai suatu perilaku seorang individu ketika melakukan suatu pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku atas 2 dimensi, yaitu pembuatan inisiatif, struktur pembuatan inisiatif, dan perhatian. Di mana struktur pembuatan inisiatif ini menunjukkan kepada perilaku pemimpin dalam menentukan hubungan kerja, menciptakan pola organisasi, saluran komunikasi, dan prosedur yang jelas. Jadi seorang pemimpin itu menurut kepemimpinan Universitas Ohio ini bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki inisiatif terhadap anggotanya. Sedangkan perhatian yaitu perilaku pemimpin yang menunjukkan kesetiakawanan, persahabatan, saling mempercayai, dan kehangatan di dalam hubungan kerja antara pemimpin dan anggota stafnya. Maksudnya ini pemimpin itu tidak hanya memiliki inisiatif, tapi juga pemimpin juga harus memiliki perhatian seperti melibatkan anggotanya dalam merumuskan suatu perencanaan untuk memajukan suatu organisasinya. Selanjutnya, teori kepemimpinan dari Universitas Ohio ini menyimpulkan bahwa suatu perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan suatu grup ke arah pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemimpin mempunyai deskripsi perilaku atas 2 dimensi, yaitu struktur pembuatan inisiatif dan perhatian. Selanjutnya, di sini ada 2 contoh teori perilaku, yaitu dari Kerajaan Mataram dan institusi pendidikan. Kenapa kami memilih contoh dari Kerajaan Mataram? Sebenarnya Kerajaan Mataram ini memiliki kesamaan dari konsep kepemimpinannya dengan apa yang dirumuskan oleh teori Universitas dari Ohio ini. Contohnya yaitu di dalam konsep kepemimpinan Mataram ini mengisyaratkan adanya tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin kepada rakyatnya, sama seperti bertanggung jawab terhadap anggotanya, yaitu termasuk kepada perhatian. Jadi lebih mengutamakan anggotanya. Mungkin hanya itu yang sama dengan dengan Kerajaan Mataram. Kalau untuk institusi pendidikan bisa dijelaskan dari studi kasus. Kami mengambil studi kasus itu dari institusi pendidikan, yaitu dari salah satu sekolah. Kepemimpinan dari seorang kepala sekolah. Jadi seorang pemimpin di dalam suatu institusi pendidikan
akan menghasilkan guru yang baik dalam pengajarannya terhadap siswanya, tergantung dari seorang kepala sekolahnya. Tergantung dari kepala sekolah. Baik, langsung saja. Untuk inisiatif dari kepala sekolah ini, yaitu pemimpin yang memberikan batasan dan struktur terhadap perannya dan peran bawahannya, dalam artian kepala sekolah harus bisa memberikan inisiatif kepada bawahannya, kepada guru-guru yang lain. Selanjutnya ada perhatian, menggambarkan derajat dan corak hubungan pemimpin dengan bawahannya yang ditandai saling percaya, menghargai, dan menghormati bawahannya. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Fitri Amita Firnanda. Jadi untuk semua materi yang telah dijelaskan, di sini kita bisa mengambil kesimpulan tentang sikap. Jadi sikap itu perbuatan masa lalu atau juga bisa dimasukkan ke dalam norma subjektif yang artinya keyakinan, motivasi, pendapat. Dan juga struktur pembuatan inisiatif ini menunjukkan kepada perilaku pemimpin di dalam menentukan hubungan kerja antara dirinya dengan yang dipimpin dan usahanya di dalam menciptakan pola organisasi, saluran komunikasi, dan prosedur kerja yang jelas. Dan juga perilaku perhatian atau consideration menggambarkan perilaku pemimpin yang menunjukkan kesetiakawanan, bersahabat, saling mempercayai, dan kehangatan di dalam hubungan kerja antara pemimpin dan anggota stafnya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Pada teman-teman silahkan mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand. Ini pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung ditunjuk, silahkan ya. Ada yang nanya? Rija Samsuri, Pak. Siapa lagi? Abdul Aziz, Pak. Abdul Aziz. Siapa lagi? Saya, Pak. Riza. Oke. Berarti ada 3 nih. Pas berarti ya? Maksimal kan 3? Ya. Silahkan. Yang pertama, Rija Samsuri. Boleh lihat lagi itunya nggak Pak, PPT-nya? Boleh. Boleh diperlihatkan. Yang Mita baca itu tuh. Bisa dikasih contoh nggak? Misalkan contoh kayak perilaku behavioral, belief S. Boleh. Oh, makasih. Contoh behavior, contoh dari semuanya, Bang. Iya, boleh. Contoh dari semuanya juga. Ini mau langsung dijawab. Ya, Pak, silakan. langsung dijawab aja sama Fitri Amita. Maaf Pak, kalau pertanyaannya disimpan dulu, boleh nggak? Soalnya jawabannya Boleh, silakan. Boleh. Terima kasih. Ya. Mau tampung dulu aja tuh biar enak. Jadi ntar ngejawabnya sekali gitu. Berikutnya siapa tadi? Abdul Aziz. Oh ya, Pak. Silakan. Oh, ini mau nanya yang dijelasin sama Indah. Ya. Bentar. Kenapa bisa yang tergantung kepada kepala sekolahnya itu? Mau dijelasin yang itunya kenapa? Dari peraturan presentasinya boleh bantu jawab nggak, Pak? Gimana?
dari peraturan presentasinya boleh bantu jawab, misalkan ada yang bertanya, terus kelompoknya tuh gimana gitu. Terus teh boleh bantu dijawab nggak sama kelompok lain gitu. Boleh kalau kelompok tersebut sudah menjawab dan mempersilahkan untuk menambahkan. Jadi diberikan kesempatan untuk menjawab dulu kelompok yang presentasi. Baik Pak, makasih. Yuk. Pertanyaan terakhir dari Alfaiza Umar. Saya ingin bertanya, tadi kan untuk Universitas Ohio itu ada dua dimensi yang mempengaruhi. Yang pertama itu inisiatif dan perhatian. Nah, menurut kalian dari kelompok 3, apakah dari seorang pemimpin, berarti kan dari seorang pemimpin itu dia bergerak duluan, memberikan inisiatif duluan, bergerak di depan para anggotanya, juga sekaligus memberikan perhatian. Menurut kalian dari kelompok 3, apakah itu efektif atau seberapa besar efisiensi dari pemimpin tersebut jika menjalankan atau menggunakan kepemimpinan berdasarkan kepemimpinan Ohio ini gitu. Terima kasih. Ngerti kan? Dari teman-teman kelompok 3. Mengerti pertanyaannya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Abdul Aziz. Iya, dipersilahkan Bu Indah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli menurut hasil penelusuran saya di Google dan waktu kemarin waktu lagi buat tugasnya, saya menemukan seorang yang mengemukakan, yaitu Wibowo pada tahun 2007, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah pengetahuan, kemampuan, sikap, gaya kerja, minat, dasar-dasar nilai, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan. Rendahnya kinerja guru diduga karena kurang tepatnya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari sini, kalau misalkan kepala sekolahnya kurang tegas, atau salah dalam mengambil gaya kepemimpinan, atau bukan salah ya, atau misalkan memiliki gaya kepemimpinan yang buruk, itu akan berdampak kepada bawahannya karena sepintar-pintarnya bawahannya, kalau misalkan pemimpinnya kurang tegas dalam mengambil sikap, misalkan tidak memiliki inisiatif atau tidak mau mendengarkan saran-saran atau ide-ide atau gagasan yang diberikan oleh anggotanya, mungkin akan berdampak buruk juga kepada kinerja dari anggotanya. Seperti itu. Gimana Saudara Ajis terjawab? Ya, terjawab, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Diza. Boleh. Jadi contoh dari yang pertama, Your Beliefs, itu contoh kan ada seorang anak yang bernama Popoy. Nah, Popoy itu tertarik untuk jogging karena dapat membakar lemak dan menjadi langsing. Nah, si Popoy itu yakin kalau dia jogging, maka lemak pada tubuhnya itu akan hilang dan mendapat tubuh yang langsing. Itu. Ya, ngerti. Lanjut. Terus yang normal contohnya kayak seorang anak bernama Sandi itu akan cenderung berhenti merokok jika pacarnya memaksa dia untuk berhenti merokok, kayak gitu.
Nah, Bukan terus karena terpaksa nih, pasti ada kemauan sendiri juga nih. ya Izin semacam menyanggah ya. Nah, itu boleh diwakilkan sama Ajis aku mah. karena kan karena kan sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya itu. Jadi dia tuh termotivasi buat berhenti merokok karena pacarnya itu melarang dia buat merokok. Kayak gitu, Mang. Oh, iya. Kita putus-putus. Terus lanjut yang control belief. Iya, boleh. Contohnya itu kayak setelah mengetahui bahwa rokoknya itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain, maka si Sandi itu membuat pilihan apakah tetap merokok atau berhenti. Mungkin kalau misalkan dari saya ya, mungkin kalau misalkan dari contoh normative beliefs, bisa diambil dari misalkan ketika si anak, kan tadi kamu contohnya dari rokok. Nah, mungkin kalau dari rokok, kurang gimana gitu. Mungkin coba kalau misalkan dikasih contoh, si anak tuh berhenti sabu-sabu karena dilarang orang tua. Kayak gitu, mungkin kalau contoh kayak gitu lebih, gimana ya, lebih karena pas gitu. Kalau misalkan kayak ngerokok disuruh bantri sama pacar, kayak gimana ya? Itu pendapat Ya, aku karena kan sih, tapi ya, beda-beda sih. karena Iya. kan rokok itu kan sering gitu. Kalau sabu-sabu itu nggak ada kepikiran gitu, Mang. Ya. Ya, itu kan pendapat aku gitu, beda-beda kan ya. Makasih. Ya, makasih sama-sama. Tadi Alfaizah udah dijawab ya? Belum? Belum dijawab, Pak. Belum, Oke, Pak. berarti Alfaizah. Belum, Pak. Izin menjawab untuk pertanyaan Alfaizah Umal. Aku bacain ulang ya, inti pertanyaannya tuh, seberapa besar efisiensi jika menggunakan studi kepemimpinan dari Universitas Ohio ini, inisiatif dan perhatian kayak gitu juga, apakah menjawab? Bisa diulang lagi nggak jawabannya? Soalnya tadi putus-putus. Itu putus-putus Nusab itu Melani suaranya putus-putus. Iya, putus-putus. Sinyal. Aduh. Atau dibantu dengan temannya silakan. Ada Indah dan Fitria Mita. Baik, saya ya, bantu jawab ya. Ini menurut resepsi saya dari pertanyaannya Alfaizah Uma. Mungkin kan tadi tuh apa kami apakah efektif gitu ya untuk seorang pemimpin yang menerapkan perilaku memiliki sikap kepemimpinan yang inisiatif gitu. Seperti itu ya pertanyaannya, Alfaizah Uma. Betul. Iya. Menurut kami itu tergantung dari organisasinya itu sendiri sih. Menurut kami bisa saja efektif karena kita tidak bisa mengandalkan semuanya itu terhadap bawahannya. Jadi seorang pemimpin justru harus memiliki dulu konsep, baru menyuruh kepada anggotanya bertanya apakah ada konsep. Kalau misalnya ada anggotanya nggak ada, kan kita tidak terkonsep. Sudah memiliki gimana sih? Sudah terjawab maksudnya? Sudah memiliki
Jadi udah memiliki konsep gitu sebelum, jadinya tuh udah ancang-ancang dari sebelum bertanya kepada anggotanya. Karena kan jadi seorang pemimpin kita juga nggak boleh kelihatan bodoh depan anggotanya gitu. Jangan hanya mau menunjuk itu. Dari saya udah cukup. Gimana apa ya? Berarti balik lagi ya. Berarti balik lagi ya, tergantung gimana pemimpinnya gitu ya. Ya, jadi balik lagi. Ya, tergantung gimana pemimpinnya. Makasih Indah. Iya. Pemimpinnya dan lingkungan dari organisasinya. Oke, sip. Jadi sebetulnya apakah saya tadi nggak baca atau kelewat gitu ya? Kalau misalnya ada satu slide yang menjelaskan tentang kenapa muncul teori perilaku ini, apa yang ini apa? Ohio itu ya. Nah, akan bisa menjawab sebetulnya pertanyaan dari Alfaizah Umal. Maksudnya apa yang melatar belakangi munculnya? Biasanya suka ada tuh sejarah kenapa atau apa ya yang melatar belakangi pokoknya munculnya perilaku tipe ini gitu. Sehingga tadi karena ini, berarti lebih efektif dengan menggunakan ini kan gitu. Karena sebelumnya seperti ini. Kan mengarah ke situ pertanyaannya ya, Alfaiza. Nah, kayak gitu. Ya mungkin next bisa ditambahkan satu slide yang melatar belakangi munculnya perilaku ini. Bukan perilaku. Perilaku kepemimpinan tipe ini gitu ya. Oke, sudah bagus. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah nggak ada ya? Udah 3 kali 3 orang penanya. Oke, secara umum sudah bagus. Silahkan ditutup dulu ya. Siapa? Oleh tim kelompoknya silahkan. Baik, saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.